Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memulai ibadah kita pada hari ini 15 November 2020. Dan sebelumnya mari kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memelihara hati saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah sejauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Kita sekali lagi tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan pada hari ini karena kasih-Mu bagi kami yang telah menyertai dan memberkati setiap kami. Sepanjang satu minggu yang telah kami lalui, Tuhan telah beserta dengan kami. Dan tibalah saatnya pada saat ini Tuhan, kami mau duduk diam di hadirat-Mu untuk berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa, inilah kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan secara virtual. Untuk itu siapkanlah hati dan pikiran kami, dan biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami melalui firman-Mu pada hari ini. Tuhan, demikian Engkau tolong dan mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu bagi umat-Mu. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tema firman Tuhan kepada kita pada hari ini adalah Tuhan penjaga umat-Nya. Bapak Ibu, di dalam firman yang kita baca tadi adalah sebuah nyanyian ziarah, di mana di dalam nyanyian ziarah ini menceritakan kepada kita bagaimana keyakinan seorang Daud atas pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Di ayat 1 tadi dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Kalau kita memahami ayat firman ini adalah sebuah kalimat pertanyaan yang mempertanyakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Artinya bahwa Daud sedang mempertanyakan pertolongannya datangnya dari mana. Dia mencoba memandang atau melihat di sekelilingnya dengan memandang gunung-gunung atau orang-orang yang ada di sekelilingnya, tetapi tidak bisa memberikan pertolongan kepadanya. Dia mencoba memandang dan melihat orang-orang di sekitarnya, apakah mampu untuk menolong dia, apakah mampu untuk memberikan sebuah bantuan baginya atas bahaya yang sedang mengancam kehidupannya. Dan ternyata hal itu juga tidak bisa memberikan pertolongan baginya. Dan sehingga akhirnya dia menemukan satu jawaban yang pasti,
bahwa pertolongannya ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya Daud menyadari bahwa pertolongannya hanya bisa didapatkan yaitu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalimat ini menegaskan bahwa Tuhan yang sanggup menolong adalah hanya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yaitu Allah Yahweh atau Allah Elohim. Jadi ada makna yang sangat dalam dari kalimat ini, bahwa selain Tuhan yang menjadikan langit dan bumi tidak bisa memberikan pertolongan yang sempurna. Itu sebabnya tadi Daud mempertanyakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Artinya Daud mencoba melihat di sekitarnya yang selama ini mungkin sebagian daripada umat Israel yang menyembah kepada berhala-berhala dengan korban-korban yang dipersembahkan di mesbah gunung. Tetapi ternyata tidak mampu menolong. Maka akhirnya lah Daud menyadari bahwa pertolongan yang sempurna hanya didapatkan di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini diperjelas siapa dia di ayat selanjutnya. Di ayat yang 3 dikatakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Artinya bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi akan memberikan kekuatan, memberikan ketangguhan sehingga tidak akan kita goyah. Itu yang dijelaskan oleh Daud di ayat yang ketiga. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ya, ini cukup memberikan pemahaman yang sangat dalam kepada kita bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Tuhan yang tidak akan membiarkan kita goyah. Tuhan yang tidak akan tidur terlelap selama 24 jam. Dia akan menjaga dan memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini memberi kita suatu makna rohani, yaitu bahwa ketika kita diperhadapkan dalam suatu bahaya atau ancaman atau masalah, maka janganlah kita melayangkan mata kita kepada orang lain, atau janganlah kita mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kita, mengatakan bahwa dialah yang akan nanti sanggup menolong saya. Kenapa? Karena seringkali justru ketika kita memiliki pemahaman yang itu, maka justru itu akan mengecewakan kita. Seringkali hal itu akan mengecewakan hati kita, karena tidak seperti yang kita harapkan, karena tidak seperti yang kita pikirkan. Sebagian juga Daud, sesungguhnya dia seorang raja, ya, tetapi dia menyadari bahwa jabatannya, kedudukannya ternyata tidak memberikan jaminan baginya untuk bisa mendapatkan pertolongan di dalam menghadapi ancaman dan bahaya dalam kehidupannya. Tapi dia menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup untuk menolong dia dalam permasalahan hidup yang sedang dia hadapi. Demikian juga halnya dengan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan sebuah bahaya atau masalah atau ancaman, maka kita jangan mengandalkan siapa-siapa. Jangan kita berkata bahwa oh, ada saudara saya sebagai seorang pejabat di sini yang memiliki jabatan ini, atau saya punya jabatan ini. Itu bukan sebuah jaminan bagi kita yang akan bisa menolong kita dalam permasalahan yang kita hadapi. Bukan berarti kita tidak perlu bantuan orang, bukan demikian. Tetapi saudara-saudara kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita atau jabatan yang kita miliki, bukan itu satu-satunya yang akan menjadi penolong kita.
Itu adalah hanya sebuah alat yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi sesungguhnya pertolongan kita yang sempurna, pertolongan kita yang sejati itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kalau itu yang menjadi penolong kita, maka firman Allah mengatakan Ia takkan membiarkan kaki kita goyah. Artinya kita akan kuat menghadapi masalah itu. Kita akan kuat menghadapi ancaman itu. Kita akan mampu menyingkapi problem-problem yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita. Karena Tuhan itu adalah penjaga kita yang tidak pernah terlelap selama 24 jam. Dia melihat, Dia mengamati kita, Dia tahu apa yang sedang kita alami. Maka untuk itulah ketika kita menghadapi sebuah masalah atau problem dalam hidup ini, lebih baik kita duduk diam di hadirat Tuhan. Kita akan menaikkan permohonan kepada Tuhan dan kita akan menantikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Yesaya pasal 31 ayat 1, demikian firman Tuhan menjelaskan kepada kita, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Ya, cukup jelas di dalam kitab Yesaya ini, justru orang yang mengandalkan kekuatan manusia atau mengandalkan orang lain yang menurut dia bisa atau mampu memberikan pertolongan baginya dalam bahaya atau ancaman atau masalah yang dihadapi, dan firman Allah mengatakan celakalah orang-orang semacam itu. Kenapa? Karena manusia itu sama kita semua, punya keterbatasan, punya ketidakmampuan. Tetapi kalau Tuhan yang kita andalkan, maka pertolongan Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kita. Maka untuk itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam menyingkapi situasi kondisi saat ini, maka marilah kita akan mengharapkan pertolongan Tuhan. Kita yakin kalau Tuhanlah yang akan menolong dan menopang kita, maka Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Situasi saat ini memang sangat membuat kita tidak hidup dalam ketenangan. Ya, apalagi diprediksi ke depan ini akan terjadi yang namanya resesi ekonomi. Ya, tapi satu hal yang mau saya sampaikan bagi kita sebagai orang-orang Kristen yang mengandalkan Tuhan, jangan kita terlalu takut dan khawatir. Kita yakin bahwa Tuhan kita, yaitu pencipta langit dan bumi, akan memelihara kehidupan kita. Di ayat selanjutnya di Mazmur 121 tadi menjelaskan kepada kita 6 dan 7. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan yang akan menjaga nyawamu. Jadi artinya bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan yang memelihara, Tuhan yang bertanggung jawab, ya, atau dalam istilah teologianya adalah providensia Allah, pemeliharaan Allah dalam kehidupan umatnya sangat sempurna. Allah menciptakan langit dan bumi ini, lalu Dia tidak membiarkan begitu saja, tetapi Dia memelihara. Dia mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan. Maka inilah yang harus kita yakini dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat percaya, bahwa kalau Tuhanlah yang akan menjadi pertolongan kita atau penolong kita, yaitu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, maka kita harus juga mengimani bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia mengatakan Tuhan akan menjaga kita, Dia tidak akan membiarkan kita dalam kecelakaan, dan bahkan tidak membiarkan matahari menyakiti kita, maupun pada waktu siang dan juga pada waktu malam. Ini dibuktikan dalam kehidupan umat Israel ketika mereka keluar dari
perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan, dan di mana penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka serta pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna. Yaitu Tuhan melindungi mereka dari matahari dengan menjadi tiang awan pada siang hari, dan pada malam hari menjadi tiang api dalam perjalanan umat Israel. Itulah pemeliharaan Allah. Dan ketika mereka di padang gurun, Tuhan menyediakan mereka makan dan minum. Ya, walaupun bangsa Israel tidak menerima hal itu dengan sukacita, tapi terus bersungut-sungut. Tetapi Tuhan membuktikan dan menunjukkan kepada umat Israel bagaimana dia memelihara umatnya ketika dia mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan, dan Tuhan menyertai mereka dengan menjadi tiang awan pada siang hari dan menjadi tiang api pada malam hari. Dan bahkan segala apa yang mereka butuhkan, makan dan minum, Tuhan sediakan bagi mereka. Demikian juga dengan kita sebagai umatnya, kita harus mengimani hal itu. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Yahweh, Allah Elohim yang akan menjadi penolong kita, maka kita juga harus yakin bahwa hal yang sama akan terjadi dalam diri kita. Tuhan akan menyertai perjalanan hidup kita. Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kehidupan kita. Bahkan di ayat 8 dikatakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya Tuhan akan menyertai perjalanan hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu yang sedang Anda hadapi saat ini. Tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini menguatkan dan memberikan kita pengharapan bahwa kita jangan hanyut di dalam kebimbangan, apalagi di dalam menghadapi situasi kondisi saat ini. Tapi mari kita melayangkan mata kita tertuju kepada Tuhan, dan kita yakini serta kita imani bahwa pertolongan kita hanya datangnya dari Tuhan, yaitu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan marilah kita menantikan pertolongan Tuhan itu. Di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-26 mengatakan demikian, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Artinya lebih baik kita menantikan pertolongan Tuhan dengan tenang dan dengan diam. Dan kita yakini bahwa pertolongan Tuhan selalu indah pada waktunya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Allah ini pada hari ini sungguh menguatkan dan memberkati kita, yang mengajak kita semua supaya kita hanya fokus mengharapkan pertolongan hanya datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang menjadi ayat hafalan kepada kita pada hari ini terambil dalam Mazmur 121 ayatnya yang kedua, yang mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Melalui firman-Mu kami diajarkan bahwa pertolongan kami hanya datangnya dari Tuhan. Sehingga ketika kami diperhadapkan dengan ancaman atau bahaya, bahkan persoalan-persoalan hidup ini, maka kami tidak mengandalkan manusia. Kami tidak mengandalkan sesama kami, saudara kami, entah siapapun itu. Tetapi kami hanya mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang setia, Allah yang selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan kita. Dan nanti persembahan yang telah terkumpul, silakan mentransfer di nomor rekening yang tertera di bawah ini.
Dan sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh melaksanakan ibadah kami walaupun secara virtual, karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan kami untuk duduk bersama dalam bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kiranya firman-Mu Engkau meteraikan dalam kehidupan kami, dan sehingga firman-Mu itu menjadi pegangan hidup kami di dalam kami menjalani hidup kami sehari-hari. Demikian juga Bapa, pada kesempatan ini Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, hamba berdoa bagi jemaat Evangel Jakarta. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Engkau Allah yang Maha Tahu. Dan hamba berdoa bagi mereka yang sedang mengalami gangguan kesehatan, yang sakit, bahkan yang sedang mengalami kelemahan fisik. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, dan mari Bapa Engkau jamah, dan mari Tuhan Engkau angkat segala sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh itu, dan berikan mereka kesembuhan dan kekuatan yang baru, dan sehingga oleh bilur-bilur-Mu lah mereka akan disembuhkan dalam nama Yesus. Dan mereka yang sedang bergumul dalam ekonomi, Tuhan tolong, biarlah kiranya Engkau yang akan memulihkan perekonomian mereka. Engkau berkati mereka dalam bekerja, dan bahkan mereka yang sedang menjalani usaha atau bisnis, Tuhan Engkau berkati ya Bapa, dan sehingga boleh tercukupkan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan mereka. Dan bahkan Bapa, kami berdoa bagi mereka juga yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau yang akan membukakan pintu atau tempat bekerja bagi mereka, karena Engkaulah yang empunya dan berkuasa di atas lapangan kerja itu. Kiranya Tuhanlah yang akan menolong Bapa, sehingga setiap lamaran, permohonan yang mereka sampaikan, dan biarlah Tuhan lebih dahulu bertindak, berkarya di tempat pekerjaan, kantor atau perusahaan yang mereka tuju, dan oleh pertolongan-Mu lah mereka boleh diterima di sana. Terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan, hamba berdoa kepadamu bagi anak-anak kami yang masih kecil, baik mereka yang belum sekolah, bahkan mereka yang sedang sekolah, mulai dari bangku TK, SD, SMP hingga perguruan tinggi. Tuhan tolong Kau berkati pertumbuhan dan kesehatan mereka. Engkau berikan mereka hikmat, Engkau berikan mereka kepintaran, dan terlebih Tuhan di dalam mengikuti studi saat ini secara virtual, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk sekolah sebagaimana biasanya. Tuhan tolong mereka, berikan mereka kemampuan untuk bisa mengikuti pelajaran, konsentrasi yang baik, bukakanlah pikiran mereka, dan sehingga mereka mampu Tuhan mengikuti pembelajaran itu secara virtual. Demikian juga Engkau berkati masa depan anak-anak kami ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk seluruh para pelayan-pelayan yang ada di GNKP Indonesia Jemaat Evangel Jakarta. Hamba berdoa untuk Ibu Pendeta Tuti Margaret sebagai pendeta jemaat. Kau berkatilah hamba-Mu, Engkau yang akan terus memakai dan memperlengkapi dia di dalam melayani jemaat-Mu ya Tuhan. Terlebih dengan situasi kondisi saat ini, biarlah Tuhan memberikan kreatif dan inovatif di dalam memenuhi kebutuhan rohani jemaat-Mu. Kau berkati dia juga di tengah-tengah keluarga sebagai istri dan juga sebagai ibu bagi anak-anak. Dan demikian Kau berkati suami beserta anak-anak, menantu dan cucu Tuhan. Berkatilah keluarga hamba-Mu ini. Demikian juga seluruh para majelis Satuan Yakeriso, Tuhanlah yang akan memberkati mereka semuanya. Biarlah Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, dan hidup dalam persekutuan di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk GNKPI Tuhan, mulai dari tingkat sinode hingga tingkat distrik, baik yang ada di Pulau Nias, Tapanuli, Medan, dan di Pulau Jawa ini. Engkau berkati. Berkati Tuhan para pimpinan kami, mulai dari BPAS, BPMS, sampai kepada para pendeta-pendeta, mulai dari tingkat distrik sampai jemaat. Tuhan tolong Engkau memperlengkapi setiap para hamba-hamba-Mu untuk melayani jemaat-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja,
baik yang ada di dunia maupun Indonesia, Engkau berkati Tuhan. Masih banyak gereja Tuhan yang belum bisa beribadah secara umum sebagaimana biasanya. Tuhan, tolonglah jemaat-Mu, biarlah tetap mereka hidup dalam persekutuan di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing, dan sehingga mereka tetap bertumbuh di dalam iman, dan mereka boleh menjadi umat Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Kau berkati juga para pendeta-pendeta, berikanlah kreativitas dan inovatif di dalam melayani umat-Mu Tuhan, sehingga di masa pandemi ini mereka tetap melayani umat-Mu dan boleh tercukupkan kebutuhan rohani umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dan pada kesempatan ini juga kami juga menopang bangsa kami, negara kami berdoa. Engkau berkati bangsa kami, Engkau berkati negara kami Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, kabinet kerja, sampai kepada para pimpinan kepala-kepala daerah. Dan Tuhan tolong terlebih dalam menangani kondisi situasi bangsa saat ini. Dan Tuhan, Engkau yang memampukan, memberikan daya pikir yang kreatif, inovatif untuk memulihkan perekonomian, memberikan pertumbuhan perekonomian bangsa kami, sehingga ekonomi bangsa kami boleh dipulihkan. Dan terlebih Tuhan, Engkau mampukan bangsa kami untuk menghadapi resesi ekonomi Tuhan yang akan terjadi, sebagaimana diprediksi oleh para pemimpin-pemimpin kami. Tapi kami yakin dan percaya bahwa kalau Tuhan yang ikut campur tangan di tengah kehidupan bangsa, bahkan umat-Mu, maka kami tidak perlu takut. Tuhan akan menolong bangsa kami. Terlebih Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk cuaca, bencana-bencana alam sebagaimana diprediksi para BPMKG. Tuhan, tolong lindungilah bangsa kami dari bencana alam. Tuhan, Engkau jauhkan dari bencana-bencana alam yang akan mendatangkan mara bahaya, kecelakaan, dan bahkan kerugian Tuhan. Tapi biarlah Tuhan yang menolong bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga memohon belas kasih-Mu untuk menyudahi pandemi COVID-19 ini Bapa. Biarlah Tuhan kiranya yang akan memampukan para menteri atau kesehatan Tuhan di dalam menangani COVID-19 ini. Biarlah kiranya Tuhan dengan penemuan vaksin sesegera mungkin akan bisa diedarkan dan akan disuntikan bagi seluruh masyarakat, sehingga COVID-19 ini bukan lagi sesuatu hal yang menakutkan bagi kami. Terima kasih Bapa, dan pada kesempatan ini kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami kepada Tuhan, dan terimalah persembahan umat-Mu, baik mereka yang memberikan persembahan syukur maupun perpuluhan. Tuhan, Engkau berkati dan Engkau balaskan kepada umat-Mu dalam pekerjaan dan juga dalam segala usaha yang sedang mereka jalani. Terima kasih Tuhan, inilah doa, ucapan syukur dan permohonan kami yang tidak sempurna, dan biarlah kiranya disempurnakan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan akan menyertai dan memelihara kehidupanmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Shalom, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya Allah.